Gara-gara anak desa mahasiswi ini direndahkan dosen dan teman kampusnya. Semuanya terdiam saat lihat mobil ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Senja. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Setiap pagi di kampung Kalibaru dimulai dengan suara logam beradu, gerobak besi berdecit, dan langkah kaki tergesa para pemulung yang menyusuri lorong sempit di antara tumpukan sampah dan genangan air selokan. Di antara hiruk-pikuk itu, Arum kecil berjalan menyusuri jalan tanah merah bersama ayahnya. Gerobak tua yang mereka dorong berderit di setiap belokan, membawa karung-karung setengah penuh berisi botol plastik, kaleng penyok, dan kardus basah. Udara pagi bercampur bau sampah dan asap pembakaran liar, menusuk hidung namun sudah biasa bagi mereka. Arum, dengan rambut dikepang seadanya dan kaki beralas sandal jepit robek, tak pernah mengeluh. Tangan kecilnya ikut memilah limbah, tapi matanya selalu curi-curi pandang ke buku sains bekas yang digenggam erat di balik jaket tipis. Buku itu kusam, sebagian halamannya robek, tapi justru itu yang membuatnya makin sayang. Di sela-sela waktu istirahat, ia akan duduk di atas tumpukan karung, bersandar pada tembok beton yang dingin, dan membuka halaman demi halaman, membaca pelan-pelan sambil sesekali menguap menahan kantuk. Suatu pagi yang gerimis, saat embun masih menggantung di tali jemuran, Arum berhenti sejenak dari mengangkat karung plastik. Ia menarik napas panjang, melihat ke langit kelabu yang muram. Ayahnya datang menghampiri, wajahnya legam terkena asap bakaran, tangannya menggenggam botol bekas dengan sisa cairan sabun. Ia duduk di sebelah Arum, mengelap keringat di dahinya dengan ujung kaus yang berlubang. "Kamu baca apa, Rum?" tanya ayahnya, suaranya serak karena kebanyakan menghirup asap bakaran. "Ini, yah, soal jembatan. Katanya kalau struktur segitiga, itu paling kuat," jawab Arum tanpa menoleh, matanya masih menatap gambar ilustrasi sederhana di halaman buku. Ayahnya tersenyum kecil. Ia mengangguk, lalu menepuk bahu Arum pelan. "Kalau kamu rajin belajar, kamu bisa keluar dari sini," ucapnya lirih, seperti mantra yang diulang-ulang setiap pagi, setiap sore, setiap kali dunia terasa terlalu keras. Arum mengangguk pelan. Tapi kali itu, ia tak langsung menjawab. Ia hanya menutup bukunya perlahan, memeluknya ke dada, dan memandang jauh ke ujung lorong kampung. Di sana, di balik kabut pagi dan suara gaduh, ia membayangkan bangunan tinggi, ruang kuliah, dan meja gambar besar dengan pensil mekanik di atasnya. Dan di tengah lamunan itu, dari kejauhan, terdengar suara gerobak lain yang datang semakin dekat, membawa satu karung penuh impian yang masih harus dipilah hari ini. Matahari baru merayap di balik atap seng ketika Arum berdiri di depan pintu rumah kayu yang sudah lapuk di sisi kampung. Ayah dan ibunya berdiri mematung, menahan emosi yang meluap di dada. Tak ada balon warna-warni, tak ada kue perpisahan, apalagi tumpeng syukuran. Hanya ada suara pelan radio butut dari dalam rumah dan isak tangis lirih dari ibunya yang terus mengelap sudut matanya dengan kain lusuh. Di punggung Arum, tergantung ransel pinjaman, dan di tangannya ia menenteng karung kecil berisi baju, buku pelajaran, dan beras 5 kilo yang mereka dapat dari hasil menjual besi tua 2 hari sebelumnya. "Maaf ya, Nak, Bapak nggak bisa antar naik mobil kayak orang lain," ucap ayahnya pelan, nadanya berat, matanya merah. Arum tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan haru yang menyesak. "Nggak apa-apa, yah, aku bisa naik bus sendiri. Yang penting restunya." Ibunya memeluk Arum erat, sangat erat, seolah takut jika dilepas maka anak gadis itu akan benar-benar lepas dari pelukan mereka untuk waktu yang sangat lama. Di balik punggung Arum, ayahnya menepuk pelan dengan tangan kasar yang penuh bekas luka kerja. Hembusan angin membawa aroma lembab tanah dan daun pisang yang basah oleh embun. Hari itu, seluruh kampung diam-diam menatap dari balik jendela dan tirai kain, tak percaya anak dari pemulung bisa masuk universitas negeri. Di kota, hidup Arum berubah drastis. Ia tinggal di kamar kos ukuran 2x2 meter, cukup untuk kasur tipis dan gantungan baju dari pipa paralon. Dindingnya lembab, dan atap bocor jika hujan datang malam-malam. Ia masak dengan kompor kecil di lantai, menanak nasi dan goreng tempe untuk 2 hari. Uangnya pas-pasan, jadi ia tak pernah sekalipun menyentuh kafe tempat teman-temannya nongkrong. Di kampus, ia tak suka menonjol.
Ia lebih memilih duduk di bangku paling belakang, mencatat pelajaran dengan bolpoin bekas yang diisi ulang tinta. Pekerjaan sampingannya sebagai penjaga perpustakaan membuatnya bisa menutup uang kos, walau kadang harus tidur sambil bersandar di selarak buku karena kelelahan. Tapi semua itu tak pernah membuatnya mengeluh. Arum tahu, setiap keringat yang jatuh di lantai kampus adalah bukti bahwa ia berada di tempat yang tepat. Beberapa temannya datang ke kampus dengan motor metik baru, baju bermerek, dan parfum yang wangi. Mereka tertawa lantang, makan siang di kafe, sesekali memamerkan rencana liburan semester keluar kota. Tapi Arum hanya tersenyum, tak pernah merasa rendah diri. "Arum, kamu gak ikut kumpul di mall sore ini?" tanya seorang teman sekelas. "Enggak deh, aku masih mau jaga perpus. Lagi banyak tugas juga," jawab Arum sambil membereskan map dan buku tebal. Ia berjalan sendirian menuruni tangga fakultas, langkahnya tenang. Mimpi memang tidak menjanjikan kenyamanan di awal, pikirnya. Tapi ia yakin, jika cukup sabar dan tekun, rasa lapar hari ini akan berubah jadi kenyang harga diri di masa depan. Dan malam itu, di kamar kos yang pengap, sambil menyetrika bajunya sendiri dan membuka buku teknik struktur beton, Arum tak tahu bahwa di luar jendela, angin kota membawa awal dari takdir besar yang perlahan-lahan mendekatinya. Hari itu matahari sedang garang, menyinari ruang kelas lantai 3 gedung teknik sipil dengan terik yang membuat kaca jendela memantulkan panas. Suasana kelas ramai oleh suara ketikan laptop, kertas berdesir, dan obrolan mahasiswa yang sedang menyiapkan presentasi desain jembatan. Di depan papan, Pak Roni berdiri dengan tangan bersedekap, wajahnya datar, dan mata tajamnya menyapu seluruh kelas. Ia dosen senior yang dikenal keras, suaranya lantang, dan komentarnya bisa membelah percaya diri siapapun jika tidak siap. Arum maju perlahan ke depan kelas. Kakinya gemetar, tapi ia genggam lembaran kertas desain erat-erat. Di tangannya ada sketsa jembatan gantung dengan struktur segitiga yang ia susun sendiri selama 3 malam tanpa tidur. Ia menempelkan gambar di papan presentasi dan mulai menjelaskan, suaranya pelan namun tegas. Beberapa mahasiswa memperhatikan dengan serius, sementara sebagian lain mulai bosan, menahan kantuk. Saat Arum selesai menjelaskan beban lentur dan titik tumpu, suasana hening beberapa detik. Lalu terdengar suara Pak Roni yang melengking tajam. "Mahasiswa seperti kamu harusnya sadar diri. Jangan muluk-muluk mimpi jadi insinyur jembatan. Nanti takutnya, jembatannya ikut roboh karena salah hitung." Tawa kecil pecah dari beberapa mahasiswa. Ada yang tertawa sambil menutup mulut, ada yang menatap Arum lalu cepat-cepat menunduk. Arum terdiam. Wajahnya memucat, telapak tangannya berkeringat. Ia menggigit bibir bawahnya perlahan, mencoba menahan perasaan yang menggelora di dada. Tangannya yang memegang spidol mulai gemetar, tapi ia tidak melangkah mundur. "Desain saya sudah saya hitung dengan rumus dari modul Bapak," jawab Arum pelan, matanya tetap menatap papan tulis. Pak Roni hanya mengangkat alis. "Kita lihat nanti." Tapi biasanya yang datang dari desa itu semangatnya besar. Hasilnya, ya begitulah, ujarnya sambil menoleh ke mahasiswa lain. Tak ada yang berani bicara. Hening menggantung di udara, menggantikan suara kipas angin yang berdengung di langit-langit. Arum menatap kelas, lalu menunduk, kembali ke tempat duduknya tanpa berkata sepatah pun. Di mejanya, ia membuka catatan dan mulai menulis ulang apa yang tadi disampaikannya. Tangan kirinya meremas rok panjangnya kuat-kuat, mencoba menyalurkan rasa sesak. Di dalam hati, Arum bergumam lirih, "Aku cuma perlu lulus. Aku tidak perlu menang debat. Aku tidak butuh pujian. Aku cuma ingin buktikan, tanpa menyakiti siapapun, aku bisa." Namun, dari jendela kelas yang terbuka, angin sore berhembus pelan membawa bisikan lain. Bisikan bahwa luka ini tidak bisa ia diamkan terlalu lama. Pagi itu langit kota bersih, cerah tanpa awan, seolah tahu hari itu adalah hari yang paling dinanti. Gedung auditorium universitas penuh sesak. Lorong-lorong dipenuhi wajah-wajah bahagia, bunga plastik, dan suara tawa yang membuncah. Kamera ponsel sibuk merekam setiap momen. Ibu-ibu berdandan anggun, ayah-ayah mengenakan batik terbaik, dan para mahasiswa mengenakan toga hitam dengan syal warna fakultas. Di tengah keramaian itu, Arum berdiri di dekat tangga masuk, mengatur napasnya yang tercekat. Ia mengenakan toga pinjaman dari kakak tingkat, agak kebesaran di bahu, dengan kancing belakang yang dijahit ulang semalam. Sepatunya, pantofel hitam dengan sol menganga,
Sudah ia rekatkan dengan lem kayu 3 kali sebelum berangkat. Namun wajahnya tetap tegak, meski jantungnya berdebar hebat. Ia berjalan perlahan menuju tempat duduk di baris paling depan, tempat yang disediakan khusus untuk lulusan terbaik jurusan. Saat duduk, ia memandang kursi-kursi panjang di sisi kiri auditorium, deretan tamu undangan yang ramai dengan keluarga dan sanak saudara. Ada ibu yang memeluk anaknya dengan mata berbinar, ayah yang bangga berdiri mengambil foto dari sudut samping panggung. Tapi tidak satu pun wajah yang Arum kenal di sana. Kursi tamu atas nama keluarganya kosong. Hanya amplop undangan yang diam di atas kursi itu, tak disentuh siapapun. Tiba-tiba, dari arah kanan, terdengar suara pelan yang dingin. "Ayahmu mungkin sibuk ngangkut botol hari ini ya?" Arum menoleh. Pak Roni berdiri tak jauh, mengenakan jas biru tua dengan dasi abu-abu, mata sipitnya memandang Arum tanpa senyum. Kalimatnya tidak keras, tapi cukup untuk menusuk ke dalam dada. Arum diam. Matanya berkedip cepat menahan air yang mulai menggenang. Ia menunduk perlahan, menyembunyikan rona merah di wajah. Tangan kanannya meremas toga di atas lututnya. Sekujur tubuhnya terasa kaku, dingin, meski ruangan itu penuh kehangatan. Beberapa mahasiswa di sekitarnya melirik, ada yang pura-pura tidak mendengar, ada yang tersenyum kecil, tak tahu harus bersikap bagaimana. Tapi tak ada yang membela. Arum menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk pelan tanpa menoleh lagi. Ia tidak berkata sepatah pun. Ia tahu, menjawab hanya akan membuka lebih banyak luka. Di atas panggung, pembawa acara memanggil nama-nama lulusan satu persatu. Lampu sorot bergerak, kamera mulai merekam. Tapi bagi Arum, dunia terasa perlahan memudar. Semua warna, suara, bahkan senyum orang-orang, berubah menjadi gema yang jauh. Dan di tengah ruangan yang riuh oleh kebahagiaan itu, Arum duduk diam, mencoba menahan amarah dan air mata, tak sadar bahwa dari luar pintu auditorium, seseorang sedang berjalan masuk membawa sesuatu yang tak pernah ia duga. Suasana auditorium mendadak hening saat pembawa acara menyebutkan satu nama dengan intonasi penuh penghargaan. Selanjutnya, kami undang ke panggung Arum Kartika, lulusan terbaik dan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Teknik Sipil. Tepuk tangan langsung bergemuruh, menggema hingga ke langit-langit ruangan. Sebagian berdiri sambil bertepuk tangan, sebagian hanya menoleh sekilas, bertanya-tanya siapa gadis bertubuh kecil yang kini melangkah naik ke panggung. Langkah Arum mantap, tapi kakinya dingin. Jantungnya berdebar tak karuan, bukan karena gugup semata, tapi karena beban yang dibawanya hari ini. Semua perjuangan, semua cemooh, dan rasa kehilangan yang menyesak sejak pagi. Lampu sorot putih menyala terang tepat di atas kepalanya. Kamera televisi kampus sudah menyorot wajahnya dari dekat, layar besar di belakang menampilkan namanya dalam huruf kapital. Arum berdiri tegak di hadapan mikrofon tinggi, tangannya membawa map berisi pidato yang sudah ia tulis dan edit puluhan kali sejak 2 minggu lalu. Tapi pagi tadi, ia mengeluarkan semua lembaran itu dan menggantinya dengan satu kertas kosong. Putih polos. Tak ada satu kata pun di sana. Ia memandang ke depan, melihat ratusan mata menatapnya. Ada yang memperhatikannya penuh bangga, ada yang sekadar menunggu, dan ada yang sama sekali tak peduli. Namun Arum tidak bicara dulu. Ia menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Suara deru AC menggema di langit auditorium. Di baris paling belakang, seorang pria bertopi lusuh baru saja masuk dan berdiri di antara tamu undangan, tangannya menggenggam topi itu erat, mata tuanya menyapu ruangan dengan gugup. Arum mulai berbicara, suaranya pelan tapi mantap. Saya berdiri di sini bukan karena saya anak orang kaya. Bukan karena saya kenal siapapun di kampus ini. Saya berdiri di sini karena saya menolak menyerah. Semua menjadi sunyi. Tak ada yang bertepuk tangan. Tak ada tawa. Hanya suara Arum, tenang, namun mengiris hati, mulai merobek batas antara kesuksesan dan pengorbanan. Saya pernah dibilang mimpi saya terlalu tinggi. Pernah dicemooh karena saya anak pemulung. Pernah ditertawakan karena makan tempe tiap hari. Tapi saya terus jalan. Karena saya percaya, nilai manusia bukan diukur dari asalnya, tapi dari kemana dia memilih melangkah. Di barisan dosen, Pak Roni menegakkan punggungnya. Matanya sempat mengecil, sedikit gelisah. Beberapa mahasiswa saling melirik. Yang dulu ikut tertawa pelan kini menunduk, entah malu atau terhenyak. Tapi Arum belum selesai.
Saya tidak tahu apakah saya layak mendapat semua ini. Tapi saya tahu, ada satu orang yang paling berhak mendengar pidato ini, dan saya harap beliau bisa mendengarnya sekarang. Ia menatap ke arah belakang auditorium. Wajahnya mulai gemetar, suaranya bergetar, tapi ia terus bicara. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, dari sisi kiri ruangan, seseorang perlahan berjalan maju, langkahnya pelan, membawa sesuatu yang membuat semua kepala mulai menoleh dengan rasa penasaran yang menegang di udara. Arum nyaris mengakhiri pidatonya saat suara nyaring engsel pintu auditorium yang berderit pelan, membuat semua orang spontan menoleh. Suara itu sederhana, tapi di tengah keheningan emosional yang menggantung di udara, dentingnya terdengar seperti dentuman gong. Beberapa mahasiswa berhenti mengusap air mata. Kepala-kepala tamu undangan yang semula menunduk kini menoleh penasaran. Dari pintu yang terbuka perlahan, masuk seorang pria muda. Usianya mungkin pertengahan 30-an, tubuhnya tegap dan bersih, meski kulitnya legam terbakar matahari. Ia mengenakan kaos putih polos yang diselimuti jaket biru tua, yang sudah sedikit memudar di bagian siku. Celana bahan hitamnya terlipat rapi di ujung kaki, dan sepasang sepatu pantofel hitamnya tampak mengkilap, seperti baru disemir pagi tadi. Wajahnya penuh senyum, senyum hangat yang menyimpan cerita panjang di baliknya. Di tangannya, ia membawa setangkai bunga plastik berwarna merah muda, dibungkus seadanya dengan kertas koran bertuliskan iklan motor bekas. Ia berjalan perlahan, tapi langkahnya mantap. Beberapa panitia yang berdiri di dekat pintu sempat terlihat ragu, tapi tak satu pun menghalanginya masuk. Di luar gedung, tepat di balik pintu kaca yang mengayun perlahan, terlihat sebuah mobil SUV putih mengilap berhenti. Mobil itu sederhana tapi elegan, dan di pintunya tertempel logo kecil yang mencolok mata, Kalibaru Waste Recycling Co. Tak sedikit mahasiswa yang membelalakan mata. Beberapa dosen berbisik pelan, menebak-nebak hubungan pria ini dengan Arum, dan apa arti tulisan di kendaraan itu. Pria itu melangkah melewati deretan bangku tamu, mengangguk sopan pada siapapun yang menatapnya. Beberapa penonton mulai saling berbisik. Kamera panitia mengikuti pergerakannya, fokus kini beralih dari panggung ke pria misterius itu. Di atas podium, Arum terpaku. Matanya membulat, bibirnya sedikit bergetar. Ia mengenali sosok itu, meski penampilannya sudah jauh berbeda dari pria yang biasa menggendong karung lusuh setiap pagi. Mata mereka bertemu, dan saat itulah Arum menahan napas. Ia seperti melihat dua masa hidup bertabrakan dalam satu momen yang tak terduga. Pria itu berhenti tepat di tengah lorong utama auditorium, mengangkat bunga plastik ke udara sambil tersenyum lebar. "Arum, kamu berhasil, nak," ucapnya lantang, dan ruangan langsung bergemuruh oleh keheningan yang mendadak dibelah oleh air mata dan kejutan. Tapi yang belum mereka tahu adalah siapa sebenarnya pria itu, dan mengapa mobil itu begitu penting. Tangis Arum pecah begitu saja. Ia menunduk, kedua tangannya menutupi wajah, bahunya bergetar menahan haru yang meledak tanpa aba-aba. Dalam suara tercekat, ia berbisik ke mikrofon, nyaris tak terdengar tapi menyayat, "Itu, ayah saya." Arum memegang ujung mimbar dengan kedua tangan yang sedikit gemetar, tapi matanya tetap tajam memandang ke arah seluruh ruangan. Setelah menarik napas sekali lagi, ia mendekatkan mulut ke mikrofon, suaranya tenang namun mengandung beban yang berat. "Saya tidak akan membaca pidato yang sudah disiapkan," ucapnya, jelas, membuat ruangan mendadak kembali senyap. "Saya memilih untuk berbicara dari hati saya, karena hari ini bukan tentang prestasi, bukan tentang ranking, tapi tentang perjalanan." Beberapa dosen saling melirik, salah satu dari mereka menggenggam tangannya sendiri dengan ekspresi penasaran. Mahasiswa di belakang mulai merekam dengan ponsel mereka, kamera panitia bergerak mendekat. "Saya ingin memperkenalkan seseorang yang selama ini mungkin hanya ada dalam bayangan hidup saya," lanjut Arum, suaranya sedikit bergetar tapi tidak kehilangan arah. "Ayah saya, seorang pemulung dari Kalibaru." Seperti diatur oleh naskah film yang nyaris sempurna, seluruh ruangan terdiam. Hening seperti malam tanpa angin. Bahkan pembawa acara di belakang panggung tampak menghentikan gerakannya, menunduk, mendengarkan. Dosen yang tadi mengejek kini melipat tangannya, wajahnya tanpa ekspresi. Di sisi kiri auditorium, seorang pria kurus dengan jaket lusuh dan celana belel berdiri tegak, memegang topi di dadanya, mata berkaca-kaca. Beliau tidak pernah lulus SD. Tapi beliau mengerti bahwa ilmu bisa menjadi pintu keluar dari keterpurukan. "Dulu, saat saya kecil dan sepatu saya jebol,
Ayah menggendong saya sambil menarik karung botol bekas menuju sekolah, ujar Arum. Ia tersenyum kecil, matanya mulai basah. Di punggungnya yang kurus itulah saya belajar makna ketekunan. Beberapa hadirin mulai terisak pelan. Seorang ibu yang duduk di baris kedua menurunkan kacamatanya dan menyeka mata dengan tisu. Suara pria dewasa menahan tangis samar terdengar dari sisi kanan aula. Kamera panitia kini sudah tepat di depan panggung, menyorot wajah Arum yang memancarkan kesedihan dan kebanggaan dalam satu waktu. Setiap pagi, ayah selalu bilang begini, ucap Arum, lalu ia menirukan suara ayahnya yang serak dan dalam, belajar terus, nak. Jangan biarkan kita dihina selamanya. Tangan Arum mengepal di atas mimbar. Suaranya mulai pecah tapi ia tidak berhenti. Kalimat itu lebih kuat dari semua teori teknik sipil yang saya pelajari. Itu yang membuat saya tetap berdiri di tengah semua tawa, semua ejekan, semua hari-hari saat saya harus makan tempe 3 kali sehari. Dan seperti sebuah ledakan perasaan yang tak tertahan, auditorium yang semula diam langsung bergemuruh dalam tepuk tangan. Bukan sekadar sopan santun atau kekaguman akademis, melainkan tepuk tangan panjang yang penuh rasa hormat. Sorakan kecil terdengar dari sudut kanan, lalu dari kiri, dan dalam waktu sekejap, seluruh ruangan berdiri, memberi standing ovation kepada pria sederhana yang kini berada di samping panggung. Langkahnya pelan, sedikit kikuk, seperti seseorang yang tak terbiasa berada di atas sorotan lampu. Tapi wajah itu bercahaya. Tak ada satupun jejak kelelahan di balik garis-garis waktu yang mengukir kulitnya. Matanya menatap Arum dengan bangga, matanya penuh cinta yang tak bisa diterjemahkan kata. Ketika akhirnya ia sampai di atas panggung, Arum langsung memeluknya erat. Tubuhnya kecil di pelukan ayah, tapi saat itu mereka tampak seperti dua manusia paling besar di ruangan. Tangan sang ayah menepuk punggung Arum dengan gemetar, sebelum ia berbisik di telinga putrinya, dengan suara yang menggetarkan seluruh jantung mereka berdua. Kamu bikin Kalibaru bangga, nak. Kamu bikin ayah hidup gak sia-sia. Suara pria itu lirih, tapi terasa menggema di kepala siapapun yang mendengarnya. Beberapa dosen menunduk diam, bahkan panitia siaran langsung pun tampak tertegun di belakang kamera. Di barisan kursi kehormatan, Pak Roni yang semula duduk tegak kini terlihat kaku. Tangannya meremas botol air mineral, wajahnya menunduk, mencoba menyembunyikan tatapan yang tak bisa lagi disangkal. Malu. Tak ada lagi tempat bagi cemooh, karena yang kini ia lihat bukanlah anak pemulung, melainkan seseorang yang berdiri lebih tinggi dari gelar, lebih kuat dari hinaan, dan lebih tulus dari segalanya. Sementara tepuk tangan masih belum reda, kamera kini menyorot wajah Arum dan ayahnya dari jarak dekat. Dan saat cahaya lampu menyinari sudut wajah mereka, terlihat satu hal yang sama di mata mereka. Kilau kemenangan yang tumbuh bukan dari kemewahan, tapi dari kesederhanaan yang diperjuangkan dengan seluruh jiwa. Namun di balik panggung, seorang reporter kampus mengangkat ponselnya, wajahnya penasaran. Tunggu, Kalibaru Waste Recycling Co. Itu bukan perusahaan kecil kan? Bisiknya kerekan di sebelah. Dan dari balik sorotan kamera, sebuah rahasia yang tak terduga mulai menyusup ke tengah-tengah kebanggaan itu. Usai acara wisuda, kerumunan mahasiswa yang semula hanya mengamati dari kejauhan kini bergerak mendekat. Beberapa yang tadinya tak mengenal Arum secara pribadi, kini menyalaminya dengan mata berbinar dan senyum tulus. Gila, lu keren banget, Rum, ujar salah satu teman sekelas sambil menepuk bahunya. Gua gak nyangka, selama ini lu ngapain aja sih? Arum tersenyum kecil, masih memegang erat tangan ayahnya yang terus berdiri di sisinya. Kami kerja. Diam-diam, jawabnya pelan. Ayahnya hanya menunduk, tapi senyum di bibirnya tidak kunjung pudar. Beberapa dosen muda ikut mendekat, mengangguk pelan seakan ingin menebus pandangan sinis yang dulu sempat mereka tunjukkan. Bahkan Pak Roni, meski masih duduk di kursi kehormatan, tampak memperhatikan dengan wajah kaku, seolah enggan menerima kenyataan yang baru saja menyentaknya dari kenyamanan stereotipanya. Seorang mahasiswi berhijab dengan mata penasaran bertanya, "Jadi, perusahaan itu punya ayahmu, Rum?" Arum menggeleng. Bukan milik pribadi. Kami dirikan koperasi. Nama resminya, Koperasi Pemuda Kalibaru. Aku dan ayah bikin tim kecil bareng anak-anak muda di kampung buat kelola sampah. Awalnya cuma kumpulin plastik, terus dapat pelatihan dari LSM Belanda. Kami belajar bikin mesin pres dan alat pencacah. Akhirnya bisa produksi biji plastik yang siap ekspor. Serius?
Tanya salah satu mahasiswa pria yang mengenakan jaket alma mater lusuh. Itu udah jalan berapa lama? Baru 2 tahun. Tapi sudah ada 2 kontainer kami yang dikirim ke luar negeri. Jawab ayah Arum, suaranya pelan tapi bangga. Mobil itu dibeli hasil patungan, bukan buat gaya-gayaan, tapi buat antar hasil produksi ke pelabuhan. Mata beberapa orang mulai membulat, lebih kagum dari sebelumnya. Bagi mereka, mobil SUV putih yang berhenti megah di depan pintu auditorium tadi semula tampak seperti simbol kekayaan dadakan, tapi ternyata jauh lebih dalam dari itu. Ia bukan lambang kemewahan pribadi, melainkan hasil kerja kolektif sebuah desa kecil yang tak pernah kehilangan harapan. Mobil itu adalah perwujudan dari semangat yang tak terlipat oleh keadaan, lambang bahwa dari karung lusuh dan bau menyengat, bisa lahir sesuatu yang pantas dibanggakan dunia. Arum menatap langit-langit auditorium, lalu menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Selama ini banyak yang kira kemiskinan itu kutukan, tapi buat aku, itu hanya titik awal, katanya pelan. Tiba-tiba, seorang wartawan lokal masuk, tergesa dengan kamera di tangan. Ia sempat menabrak kursi lipat dan nyaris menjatuhkan tasnya. Arum, bisa wawancara sebentar? Kami mau angkat kisah ini di halaman depan. Kami ingin tahu, apa yang kamu dan ayahmu rencanakan selanjutnya. Arum saling pandang dengan ayahnya. Senyumnya masih lekat, tapi kini ada sesuatu di matanya. Sebuah rahasia kecil yang belum diungkapkan, dan saat ia hendak menjawab, ia menarik napas pelan, menahan kata-kata yang siap mengejutkan semua orang sekali lagi. Setelah hari wisuda itu, hidup Arum berubah, tapi bukan karena ketenaran, melainkan karena pesan yang ia bawa mulai menggema ke tempat-tempat yang sebelumnya tak pernah memperhatikannya. Namanya muncul di majalah kampus, disorot media lokal, dan tersebar lewat unggahan mahasiswa yang merekam pidatonya hingga viral di media sosial. Namun saat orang-orang mengaguminya sebagai anak pemulung yang jadi lulusan terbaik, Arum selalu tersenyum dan meluruskan, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma anak yang gak mau berhenti belajar. Undangan mulai berdatangan. Dari seminar kecil di kampus-kampus teknik, sampai forum kepemudaan tingkat provinsi. Ia selalu datang dengan setelan sederhana dan cerita jujur. Tentang sepatu robek, tentang kerja malam di perpustakaan, tentang malam-malam di gang sempit sambil menghitung uang kos. Setiap kisah ia sampaikan bukan untuk dikasihani, tapi agar anak-anak lain tahu bahwa kekurangan bukan alasan untuk menyerah. Sementara itu, di Fakultas Teknik, sebuah pengumuman mengejutkan mahasiswa. Pak Roni, dosen yang dulu meremehkan Arum, mengundurkan diri dari jabatan wali kelas dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dalam sebuah seminar. Di depan ratusan mahasiswa dan rekan dosen, ia berdiri dengan wajah tegang, tapi suaranya jujur. Saya pernah salah melihat seseorang hanya dari kulitnya. Saya harap tidak ada lagi yang mengulang kesalahan saya. Arum mendengar kabar itu dari temannya, tapi tak berkomentar. Baginya, maaf tak harus diumumkan jika hati sudah berubah. Ia memilih melangkah ke depan, tanpa dendam, tanpa kebencian. Sore itu, setelah semua acara selesai, Arum duduk bersama ayahnya di sebuah warung soto sederhana di pinggir jalan. Meja kayu itu mengelupas, kipas angin tua berdengung pelan, dan aroma kuah soto mengepul lembut. Mereka makan perlahan, dalam diam yang nyaman. Arum menatap wajah ayahnya, masih dengan jaket biru gelap dan bunga plastik yang kini diletakkan di ujung meja. Ayah nggak nyangka bakal duduk di sini. Habis wisuda kamu, gumam sang ayah pelan, sambil meniup kuah. Arum tersenyum. Aku juga nggak nyangka, yah, tapi mungkin ini memang jalannya. Sang ayah menatapnya, matanya berkaca. Ia menaruh sendok, lalu berkata pelan, tapi penuh arti, ternyata, bau sampah itu bisa wangi juga, ya, kalau dicampur dengan doa. Arum tak menjawab, hanya menggenggam tangan ayahnya erat. Di luar, senja mulai turun. Angin membawa bau daun terbakar dari kejauhan, suara motor sesekali lewat di jalan kampung, dan di langit, satu bintang pertama mulai muncul. Hari itu bukanlah penutup perjalanan mereka. Hari itu adalah pintu kecil yang akhirnya terbuka, menuju hidup yang selama ini mereka hanya bisa bayangkan dari sela-sela karung plastik. Dan kini, mulai mereka tapaki bersama, langkah demi langkah. Tapi jauh di dalam hati, Arum tahu, ujian hidup bukan berhenti di toga dan panggung, dan petualangan mereka baru saja dimulai. Terima kasih sudah menonton Narasi Senja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.